Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leon Abdillah. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang knowledge creation atau penciptaan pengetahuan. Tujuan dari perkuliahan kali ini adalah mengetahui fase-fase pada model knowledge creation serta bagaimana proses penciptaan knowledge atau knowledge creation. Kita review sedikit materi-materi pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah mengenal knowledge type, kemudian knowledge management roadmap, tantangan pada saat membangun knowledge management system, membandingkan knowledge management system life cycle dengan konvensional system life cycle, serta KMS life cycle 8 stage. Sedangkan awat mengusulkan knowledge life cycle yang terdiri atas 8 kegiatan dan terbagi menjadi 2 iteratif ya. Dan khusus untuk KMS life cycle, fase desain blueprintnya menjadi iterasi yang pertama. Dia terdiri atas evaluating existing infrastructure, form the KM team, knowledge capture, design KM blueprint, verify and validate the KM system, implement knowledge management system, kemudian manage change and reward structures, serta post system and evaluation. Agenda pada hari ini dibagi 5. Yang pertama, kita akan mempelajari knowledge creation and sharing, knowledge infrastructure, knowledge management architecture, kemudian keputusan membeli atau membuat KMS, dan apa sih yang disebut dengan knowledge creation? Knowledge creation itu penciptaan pengetahuan yang digerakkan oleh dynamic activity, kegiatan dinamis dalam suatu perusahaan that can enhance organization success and economic well-being. Jadi knowledge creation itu digunakan juga untuk keberhasilan organisasi dan untuk mendapatkan kesejahteraan atau pendapatan secara ekonomi. Juga berhubungan dengan driver of innovation. Knowledge creation akan menciptakan inovasi-inovasi. Kemudian, menciptakan knowledge itu juga bisa dilakukan dengan melibatkan yang namanya knowledge acquisition. Jadi bisa saja suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, maka perusahaan yang akan mengakuisisi tersebut bisa mendapatkan pengetahuan dari perusahaan yang diakuisisinya. Kemudian juga, di antara knowledge yang banyak, belum tentu cocok dengan organisasi kita atau dibutuhkan oleh organisasi kita. Maka adalah proses knowledge selection. Lebih lanjut baru generation, dan yang terpenting adalah sharing. Knowledge yang ada akan di-share ke seluruh organisasi melalui sejumlah channel. Tujuannya agar knowledge yang ada tadi diketahui oleh seluruh komponen pada organisasi tersebut. Pada fase tertentu, suatu organisasi bisa masuk ke fase maturation. Pada fase ini, terjadi proses translasi pengalaman menjadi knowledge. Jadi experience juga menjadi salah satu knowledge creation yang banyak ditemukan terutama pada organisasi-organisasi yang sudah
cukup lama berdiri. Selanjutnya, knowledge creation dan transfer itu lumrah terjadi melalui tim. Pada awalnya, setiap organisasi pasti sudah memiliki initial knowledge sesuai pada bidang-bidangnya. Kemudian, untuk mendapatkan knowledge baru, biasanya akan dibentuk tim perform a job. Ada pekerjaan yang akan dilakukan oleh mereka. Setelah melakukan pekerjaan, baru outcome is realized. Dicek hasil dari pekerjaan itu bagaimana. Kemudian dibandingkan antara hasilnya tadi dengan aksi yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil komparasi tadi, diketahui seberapa efektif dan efisien. Kemudian baru ditangkap new experience-nya dan direkam. Knowledge tadi di-capture and codified in the form of usable by others. Silakan saja bentuknya, boleh dalam bentuk catatan, buku, laporan yang paling lumrah, atau mungkin kalau sekarang trennya bisa video, tutorial, dan sebagainya. Knowledge yang sudah di-capture tadi menjadi new knowledge usable by same team on the next job. Maka bisa digilirkan pengetahuan tadi ke tim-tim lain yang mungkin membutuhkan. Pada knowledge sharing juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kompensasi. Jadi, orang yang memiliki knowledge lebih harusnya mendapatkan kompensasi yang lebih juga. Kemudian, recognition, pengakuan. Kemudian, ability of utilization, creativity. Yang tidak kalah penting adalah good work environment. Lingkungan kerja harus mendukung terjadinya proses sharing tadi. Kemudian, autonomy. Orang-orang diberikan otonomi untuk meng-create knowledge-nya. Job security. Mereka dibebaskan berekspresi tanpa ada ancaman dan intimidasi-intimidasi. Moral values juga. Advancement, variety, achievement, independent, and social status. Salah satu ahli yang berasal dari Jepang, dia mengusulkan suatu model yang dikenal dengan namanya, yaitu Nonaka model. Nonaka model ini sangat terkait dengan knowledge creation and transformation. Keberhasilan sebuah perusahaan pada abad ke-21 akan ditentukan oleh sejauh mana para pemimpinnya dapat mengembangkan model intelektual melalui penciptaan pengetahuan dan berbagi pengetahuan secara global. Nonaka menggambarkan 4 sisi yang mewakili 4 fase atau 4 kegiatan yang selanjutnya dikenal dengan istilah Seichi. S, E, C, dan I. S-nya merupakan socialization, atau kalau bahasa kita sosialisasi. Pada proses ini akan terjadi pertukaran pengetahuan tacit to tacit. Artinya pengetahuan yang masih ada pada pemikiran, ide-ide. Bagaimana kegiatan ini berlangsung? Bisa melalui individual or team discussion. Yang paling lumrah ini yang terjadi, ya. Diskusi-diskusi yang dilakukan baik secara individu atau tim. Atau bisa juga ketika mereka mengikuti seminar atau kumpul FGD baik dengan orang di dalam atau mendatangkan ahlinya. Setelah terjadi proses socialization, maka proses selanjutnya adalah tacit to explicit. Ide-ide yang saling bertemu tadi mulai direkam, diubah bentuknya menjadi eksplisit. Pada proses ini terjadilah documenting. Pertemuan-pertemuan tadi didokumentasikan dalam bentuk memo atau notulen biasanya. Kemudian fase ketiga adalah explicit to explicit atau combination C-nya. Ini contohnya, create a website from some form of explicit knowledge. Itu contohnya. Jadi pada saat membangun website, itu dikumpulkan pengetahuan-pengetahuan dari yang sudah didapatkan dari meeting-meeting sebelumnya. Suatu website cenderung memiliki banyak fungsi atau service. Kumpulan service-service itu tadilah yang mewakili dari explicit knowledge yang sudah didapatkan sebelumnya. Dikombinasikan, contohnya pada saat membangun suatu website. Lebih lanjut, setelah combination, baru internalization. Bagaimana hasil dari combination tadi diterapkan lagi ke lingkungan masing-masing. Kalau pada skala menengah, mungkin ke lingkungan organisasinya. Pada skala kecil, mungkin pada unit-unit tempat person itu berada. Kegiatannya misalnya learn from a report and deduce new ideas. Dari report yang sudah kita dapatkan, maka
kita bisa menurunkannya menjadi ide-ide baru. Selanjutnya, aktivitas ini terus dilakukan berulang. Entah itu dalam periode yang singkat, dalam waktu mungkin hitungan minggu, bulan, atau semester, atau bahkan mungkin tahunan. Ini kita mengenal si Ijikuro Ranaka. Model ini fokus pada tacit knowledge and use of technology to generate or transmit such knowledge to others, katanya. Kemudian, the key to knowledge creation lies in the way knowledge is being mobilized and converted through technology. Jadi bagaimana knowledge tadi digerakkan dan dikonversi? Tentu selalu saat ini melalui bantuan emerging technology atau information-based technology. Kemudian kita perlu mengetahui knowledge infrastructures. Knowledge infrastructure sudah digarisbawahi kemarin menggunakan pendekatan dari information technology infrastructures. Lebih lanjut, pada suatu organisasi, knowledge itu bisa terkumpul atau ditemukan pada departemen tertentu. Biasanya setiap departemen akan memiliki knowledge tersendiri. Misalnya, bagian human resources atau sumber daya manusia, atau yang terbaru mungkin trennya human capital. Pada bagian center ini bisa berisi sekumpulan pengetahuan terkait job skills. Bagaimana perusahaan kalau mau buka pekerjaan atau setiap departemen itu memiliki standar pekerjaan tersendiri. Maka dengan adanya knowledge center bisa diketahui kebutuhan personel saat ini dan yang akan datang. Kemudian pada Human Resource Department juga ada pengetahuan training. Biasanya kalau ada training dia akan dikelola oleh bagian SDM-nya. Bagian lain yang juga pokok pada suatu perusahaan adalah sales atau bagian penjualan. Pengetahuan yang ada pada departemen sales terkait dengan competition data. Siapa saja pesaing kita, datanya, kekuatannya seperti apa ya. Kemudian juga volume penjualannya. Siapa pemimpin penjualan yang ada. Lebih lanjut, customer service juga menjadi knowledge center yang cukup berarti. Terutama untuk mengetahui komplain dari nasabah kita. Survei-survei sering dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan sejauh mana layanan yang ada dari perusahaan kita. Kemudian yang juga banyak berkembang saat ini adalah marketing atau pemasaran. Pada marketing, knowledge-nya bisa berupa strategi pemasarannya, tool pemasarannya, research and development, dan advertising atau periklanannya. Kalau kita buka lagi KMS Life Cycle, maka KMS Knowledge Management Architecture itu berada pada iterasi yang pertama, yaitu pada Rapid Prototype, terutama pada Design Knowledge Management Blueprint. Pada fase inilah core dari knowledge architecture terus-menerus dilakukan, terutama pada penciptaan knowledge tadi ya, yang melibatkan Seichi model. Kalau kita lihat lebih lanjut, dengan berbasiskan information technology, maka dia melibatkan 7 layer standar. Mulai dari interface, authorize, collaboration, enabling application, transport, middleware, sampai ke physical. Dan semuanya akan mengambil dan memberikan data pada masing-masing database. Fase pertama, layer pertama yaitu user interface yang berhubungan langsung dengan pengguna dari KMS kita. Kalau trennya bisa berupa web browser atau kalau sekarang sudah ke mobile interface. Tujuannya adalah apa? Menghilangkan batasan to information and tacit knowledge represented in data repository. Jadi apa yang tersimpan itu bisa langsung diakses oleh para penggunanya tanpa halangan. Biasanya user interface juga bisa dilakukan testing, yaitu usability testing. Yang kedua, level authorized access control. Ini terkait dengan security dan authority. Perhatikan, bisa saja knowledge itu kita berikan kepada publik. Biasanya melalui jaringan internet.
Knowledge apa aja yang bisa kita share ke publik? Yang terkait dengan apa? News and event. Kemudian marketing, e-commerce, and careers. Jadi setidak-tidaknya ini aktivitas yang bisa kita share kepada publik. Tetapi ada knowledge yang hanya bisa diberikan kepada lingkup internal perusahaan saja, tidak kepada publik. Misalnya, human resource information, production information, sales information, strategic plan. Ini hanya kita share kepada organik yang ada pada perusahaan. Lebih lanjut, bisa saja alternatif share authority-nya untuk klien. Jadi ada informasi yang tidak untuk publik, tapi untuk klien. Klien ini bisa saja supplier kita atau distributor kita. Misalnya, product information. Kalau kita ada produk baru atau produk-produk unggulan, boleh kita share terlebih dahulu ke klien kita. Kemudian juga informasi penjualannya atau collaboration yang bisa dibuat. Yang ketiga adalah collaborative intelligent filtering. Yang keempat, knowledge enabling application. Yang kelima, transport layers. Ini kalau sekarang sudah otomatis ya, sudah banyak infrastruktur yang menyiapkannya. Yang keenam, middleware. Ini juga sekarang sudah berkembang, sudah banyak software-software yang bisa menjembatani banyak software. Salah satu yang sangat terkenal misalnya pada konsep ERP yang menggunakan SAP dan lain sebagainya. Dan tidak kalah penting adalah physical repository. Walaupun knowledge study bersifat soft dan terus-menerus diupdate, tetapi knowledge tersebut juga harus didokumentasikan dari eksplisit dari tacit menjadi eksplisit sehingga bisa di-share dengan optimal kepada seluruh bagian di organisasi. Kalau sudah, maka kita bisa melakukan knowledge yang tadi yang akan kita bangun menggunakan knowledge management system tadi, bisa kita bangun sendiri, bisa kita beli, atau bisa kita outsourcing. Dapat disimpulkan bahwa knowledge creation bisa dilakukan melalui tim. Kemudian knowledge creation memiliki 4 fase utama, yaitu socialization, externalization, combination, dan internalization. Jadi pada knowledge creation, cenderung Seichi model ini yang lumrah dipakai. Mulai dari sosialisasi, kemudian eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Apabila siklus ini dilakukan, maka knowledge yang ada pada suatu organisasi akan selalu baru, segar, dan berharga. Untuk assignment-nya bisa dilihat nanti di grup. Ini sejumlah referensi yang terpakai.